Saya ibu dari 3 orang anak. Qadarullah, tahun lalu anak pertama saya yang berusia 10 tahun didiagnosa leukemia, kanker darah dengan level yang sudah tinggi dan juga sel yang paling ganas. Rasanya dunia seperti hancur ya Pak Ustadz. Apalagi anak saya tuh jarang sakit awalnya. Butuh waktu bagi kami, apalagi saya, untuk menerima situasi ini. Dari awalnya bertanya apa yang salah, dan sampai menyalahkan diri seandainya saya tidak sibuk mengejar karir mungkin. Seandainya saya bisa jadi ibu yang lebih baik lagi. Sampai saya sempat berpikir seandainya Dava tidak lahir dari saya, mungkin dia tidak akan sakit. Tapi dengan kondisi yang semakin memburuk, mau gak mau saya harus bisa menerima kondisinya. Perlahan saya mulai ikhlas dengan penyakit ini. Saya berpikir, ya ini mungkin anugerah buat keluarga kami, ini mungkin hadiah, mungkin ini cara Allah supaya saya khususnya bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi. Kurang lebih sudah 1 tahun kami menjalani kemoterapi, di mana setiap minggunya tuh 5-6 hari kami habiskan di rumah sakit. Saya berjauhan dengan anak kedua dan ketiga. Jadi di situ perjuangan buat Dava, buat saya, buat adik-adiknya, orang tua sampai adik saya juga semuanya berjuang. Saya berpikir saya udah ikhlas Pak Ustadz. Saya menjalani semua proses kemoterapi, saya tinggalkan karir saya dengan ikhlas. Mungkin ini memang yang terbaik. Kita menjalani setiap proses kemo dengan senang hati gitu. Kita anggap saja kita sedang staycation, bukan di rumah sakit. Saya selalu berusaha menguatkan anak gitu. Anggap aja kita staycation, kita pasti sembuh. Saya pikir saya tuh ikhlas. Saya merasa, udah kita nikmati setiap prosesnya. Habiskan waktu semuanya di rumah sakit itu dengan tulus, ikhlas. Tapi ternyata di saat dihadapkan dengan kondisi anak saya itu sebelum sudah remisi Pak Ustadz, sudah dianggap bisa maintenance, ternyata 1 minggu pulang saya umroh, saat untuk hanya mau kontrol, ternyata anak saya dinyatakan relapse atau kambuh. Jadi sel kankernya muncul kembali. Sebenarnya dari awal diagnosa medis bilang kalau tingkat kesembuhan untuk kasus anak saya itu 0,02%. Jadi saya pun ikut grup yang pejuang leukemia dengan yaitu belum menemukan sama pejuang yang berhasil. Saya pikir saya ikhlas tuh dengan cara saya tidak mau berpikir negatif, saya ingin positif saja. Kita lewati semua prosesnya, kita berpikir saja bahwa ini pasti terlewati, anak saya pasti sembuh. Tapi di saat dihadapkan dengan hasil bahwa anak saya peluang kesembuhannya berkurang, terus sampai mengarah ke paliatif gitu, dunia tuh berasa hancur lagi Pak Ustadz. Ternyata lebih hancur dari sebelumnya. Jadi saya seperti jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi. Saya kembali lagi bertanya apa yang salah, kenapa anak saya, kenapa tidak saya saja gitu. Mungkin anak saya tidak tahu apa-apa Pak Ustadz, kenapa dia yang harus mengalami ini. Jadi saya ingin bertanya sebenarnya apa itu ikhlas, karena kami sudah melewati 1 tahun lebih itu dengan berusaha berlapang dada, berusaha menjalaninya dengan senyuman. Tapi setiap kali melihat hasil dari kemoterapi yang seperti tidak ada perbaikan tuh muncul lagi, kenapa ini terjadi, kenapa kami gitu, apa yang salah. Bahkan anak saya tuh takut jarum Pak Ustadz. Setiap kali diambil darah tuh pasti gagal. Dia selalu nanya, ini gimana ya biar nggak gagal. Terus suster tuh selalu bilang, A-nya harus ikhlas, A-nya harus ridho darahnya diambil, A-nya harus tenang. Sampai suatu hari yang biasanya dia kalau diambil darah tuh pasti harus dipegangin oleh banyak orang Pak Ustadz.
Pagi-pagi dia setelah mandi langsung bilang, "Bu, aku mau diambil darah. Gak usah dipegangin sama siapa-siapa. Aku ikhlas, aku ridho. Aku ingin menjadi orang yang Allah harapkan. Mungkin Allah memberikan penyakit ini karena pengen Dava jadi berani." Qadarullah Pak Ustadz saat diambil darah, padahal dia udah ikhlas tapi gagal berulang kali. Dan dia bertanya, "Bu, Allah mau apa ya dari aku?" Katanya gitu. Dava udah berusaha memperbaiki sholat. Dia terus katanya gak pernah berantem lagi sama adik. Waktu sakit dia udah minta maaf ke semua, ke saya, ke kakek nenek, sampai ke teman sekolah dia minta maaf. Dia jalani semua prosesnya. Dia masuk ruang operasi setiap minggu Pak Ustadz. Dia sampai minggu lalu dia bilang, "Dava udah capek kemo, sakit. Tapi kenapa ya belum ada perbaikan? Kira-kira Allah mau apa ya dari Dava?" Saya tuh mungkin menjawabnya bisa dengan teori, tapi susah Pak Ustadz. Saya juga kalau misalnya dibilang harus yakin, saya yakin ini pasti yang terbaik untuk keluarga saya. Kalau ridho, mungkin ada hati ego saya yang saya tuh takut atau belum siap dengan kemungkinan yang terjadi. Tidak mau saya pikirkan gitu Pak Ustadz. Saya jadi ingin tanya, sebenarnya ikhlas itu seperti apa dan harus seperti apa, dan saya berharap setelah mengikuti kajian ini mungkin saya bisa mendapatkan sedikit ketenangan hati menjalani kemoterapi. Ada beberapa hal yang ingin coba Ahilman yakinkan dan kuatkan. Pertama, apa yang Allah siapkan untukmu yang sedang diuji, terutama ujian sakit. Ada 4 kabar bahagia untukmu yang sedang diuji. 1, ujian itu adalah cara Allah mencintaimu. Jadi ingat ya, mulai hari ini, kalau kita diuji, bukan karena Allah membencimu, bukan. Ujian itu cara Allah mencintaimu. Ujian itu cara Allah memeluk tubuhmu. Ujian itu cara Allah membasuh kepalamu. Dan ujian itu cara Allah merindukanmu agar engkau segera kembali kepada Allah. 2, ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. Mohon maaf ya, dengan tanpa menjaga perasaan, tidaklah mungkin Allah menguji kita kecuali di balik ujian itu ada dosa yang pernah kita lakukan. Maka istighfar, minta ampun. Ya Allah, jika dengan rasa sakit yang Kau berikan kepadaku adalah caramu mengampuni dosaku, aku ridho ya Allah. Aku terima ya Allah. Maka percayalah, bukan doamu yang kurang, tapi dosamu yang banyak. Sehingga di balik dosa itu Allah titipkan ujian yang pelan-pelan Allah hapuskan dosa-dosamu. Yang ketiga, ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Sakit itu sarana kita biar makin dekat sama Allah. Coba dijawab. Biasanya kalau sedang diuji lebih dekat gak sama Allah? Doanya lebih panjang, sujudnya lebih lama, bahkan bisa menangis ketika berdoa. Itu nikmat atau bukan? Nikmat. Kenapa kita nggak lihat itu sebagai kebaikan dari Allah buat kita? Maka ingat ya, kalau setiap ujian membuatmu makin dekat sama Allah, sesungguhnya kamu sudah sembuh dari rasa sakit yang kamu rasakan. Tapi kalau dengan ujian malah jauh dari Allah, mohon maaf, berarti itulah musibah yang sebenarnya. Dan yang keempat, ujian itu adalah cara Allah melihat kadar imanmu, sejauh mana dan sebesar apa. Mohon maaf ya, ada yang sering bilang gini, "Aa, kenapa ya aku teh udah sholat, udah ngaji, udah sedekah, udah hijrah, tapi kok masalah tambah?" Allah
tidak menjanjikan hidupmu baik-baik saja. Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh diuji. Tapi mereka punya satu, apa? Doa. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa memberhentikan air hujan. Tapi setidaknya payung bisa menjaga tubuhmu agar tidak terkena air hujan. Itulah doa. Doa tidak membuatmu lepas dari masalah. Tapi yang pasti doa bisa membuat hatimu lebih tenang ketika menghadapi masalah. Maka Mbak, sakitnya anak adalah hadiah dari Allah. Kadang yang harus ikhlas bukan dia, tapi kita sebagai orang tua. Jangan marah, jangan benci sama Allah. Jangan menghina keadaan yang Allah berikan. Percayalah tidak ada yang sia-sia dari semua prosesnya. Harus dioperasi, cuci darah, segala macam, jalani aja. Boleh jadi nanti kita masuk surga lewat jalur ini. Karena sabarnya kita dengan ujian yang Allah titipkan. Selanjutnya, tolong catat kalimat ini ya. Biar kita bisa lebih kuat. Ada dua hal yang harus kita yakini tentang ujian. Ada berapa? Ada dua. Pertama, percayalah ujian yang kita hadapi saat ini, kita bukan orang yang pertama kali mendapatkan ujian itu. Sebelum kita, pasti ada orang yang pernah mengalami ujian itu. Dan pasti Allah siapkan kebaikan di dalamnya. Ingat, kita bukan orang yang pertama kali mendapatkan ujian itu. Dan yang kedua, yakinlah, seberat apapun ujian kita saat ini, pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan ujian-ujian kita sebelum ini. Dan yakin ya, Allah tidak mungkin salah menitipkan pundak seseorang atas ujian yang dihadirkan. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ujianku seberat itu? Jawabannya, karena kamu sekuat itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat. Kenapa kamu? Kamu kuat. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak bisa. Kenapa harus kamu? Kamu bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Percayalah. Kenapa kamu diuji seberat itu? Karena kamu sekuat itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat. Kamu kuat. Ya Ustadz, Alhamdulillah melalui kajian Ustadz, saya mulai terbiasa bisa tidur. Biasanya hampir sudah 3 bulan tidak bisa tidur malam. Dan harus dibantu sama obat dari dokter kecil. Dan sekarang dibantu sama video Ustadz gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat video, lihat video A gitu. Video AA, jadi nemenin saya, akhirnya saya alhamdulillah bisa tidur. Jadi ibu teh alhamdulillah pelan-pelan video kita ya. Alhamdulillah, jadi mulai tethering off, obat dari dokternya mulai tidak digunakan AA. Makanya alhamdulillah ini juga saya bareng sama sahabat saya dari 15 tahun yang lalu yang sudah menemani dari zaman remaja mungkin ya ayah sampai udah jadi ibu-ibu berbuntut 2. Sedikit cerita, tadi ya cerita tuh seperti berkaca pada diri saya sendiri, betul. Saya ditinggalkan ayah saya sejak saya usia 2 tahun. Jadi saya jatuh cinta sama ayah saya mungkin sebelum saya bisa bertemu, sebelum saya merasa saya bertemu ataupun memeluk ayah saya. Jadi kalau saya lagi merasa pedih hatinya, saya suka langsung berangkat ke tempat
peristirahatan terakhirnya. Rasanya walaupun tidak bertemu, tapi merasa lebih tenang. Tapi alhamdulillah dengan semangat juang ibu saya, surga dunia akhirat saya, alhamdulillah saya bisa melanjutkan pendidikan dan mendapatkan cita-cita yang saya inginkan. Baik, cerita yang bikin saya sampai sekarang mungkin belum bisa menerima adalah alhamdulillah saya dikaruniai 2 anak. Anak pada kehamilan pertama, qadarullah saya mendapatkan kekerasan dalam rumah. Hingga di usia 7 minggu perdarahan dan akhirnya harus bed rest di rumah. Tapi berusaha untuk tetap melanjutkan pernikahan karena basic of keluarga tidak ada yang divorce. Terus berusaha, tapi di tahun 2020 ternyata nggak sampai situ aja. Mantan suami saya main perempuan nakal. Dan tidak disangka ternyata saat main perempuan nakal saya sedang hamil anak yang kedua. Jadi pedihnya pada saat hamil mungkin goncangan emosi cukup berat. Akhirnya alhamdulillah melalui tenaga profesional bayinya lahir, tapi ternyata anak saya kena penyakit meningitis. Karena mungkin ada beberapa dosis obat yang memang saya konsumsi selama kehamilan karena efek dari suami saya yang main belakang dan kena penyakit tertentu. Akhirnya anak saya usia 7 bulan udah sakit meningitis dan harus masuk ICU. Rasanya dunia itu kayak runtuh seketika. Saya punya semua. Saya punya Allah alhamdulillah kasih saya begitu banyak nikmat, tapi kok rasanya ya mungkin seorang ibu gimana ya lihat anak terkapar sakit saat itu. Saya mulai merasakan bahwa betul yang A bilang tadi, kalau kita nggak mau kehilangan, sebaiknya kita jangan merasa memiliki. Tapi alhamdulillah dengan tangan banyak doa-doa, anak saya bisa kembali pulih sesuai dengan usianya, tentu dengan fisioterapi dan yang lain-lain. Dan yang saya ingin tanyakan, baru akhirnya saya memutuskan untuk berpisah karena memang rasanya berat gitu. Bagaimana caranya agar saya dapat menebus semua kesalahan-kesalahan saya pada anak saya? Karena saya ngerasain gimana rasanya nggak ada sosok ayah di keluarga. Gimana biar mereka tetap bisa mendapatkan rasa kasih sayang walaupun di rumah cuma ada saya dan yang membantu. Terus Ustadz, saya tahu sekali ibu saya itu sangat terpukul atas kejadian ini dan beserta 2 kakak saya. Bagaimana dan apa yang harus saya lakukan agar ibu saya bisa menerima dan kembali bahagia? Karena setelah kejadian ini ibu saya jadi lebih sering melamun dan sakit. Itu yang bikin saya ngerasa gak bisa memaafkan diri saya sendiri gitu. Terus yang terakhir adalah bagaimana mengobati rasa rindu saya terhadap ayah saya. Rasanya pengen sekali memeluk, bercerita gitu ya. Tapi mungkin rasanya dalam doa tuh terasa sangat tidak nyata gitu. Dan bisa melapangkan hati agar lebih ikhlas menerima semua ketentuan Allah.
Dan salahkah jika saya menutup komunikasi dengan ex suami karena memang rasanya masih terus sakit? Inilah menata hati. Selalu ada kisah dan cerita yang bisa menguatkan hati. Saya mau menguatkan semua yang hadir. Ternyata kadang kita merasa ujian kita paling berat ya. Masya Allah, di luar sana ada orang yang diberikan ujian lebih berat dibanding kita. Maka teteh, ibu yang kuat, yang semangat, percayalah semua skenario apapun yang terjadi itu sudah diatur oleh Allah. Dan jika kita melihat kebaikan Allahnya, pasti akan ada hikmah yang Allah siapkan di dalamnya. Maka ada satu doa ya, ini coba diamalkan. Salah satunya, Robbi alhikni hikmatan. Robbi alhikni hikmatan. Ya Allah, karuniakan kepadaku hikmah dari setiap kejadian. Beliau bertanya ada 3 poin kalau tidak salah. 1, bagaimana caranya saya harus tumbuh besar jadi seorang izin single parent di depan anak-anak saya. Ibu bapak jangan merasa sedih jadi single parent. Bukankah Nabi Isa alaihi salam juga tumbuh besar dari seorang ibu yang single parent bernama Maryam binti Imran? Mohon maaf izin, bukankah Nabi Muhammad SAW juga tumbuh besar dari seorang ibu yang single parent? Karena beliau sudah ditinggal oleh ayahnya ketika dalam kandungan ibunya. Dan bukankah tadi juga cerita bisa sekuat ini? Juga tumbuh bersama seorang ibu yang single parent. Dan ingat ya, jadi perempuan itu harus kuat. Perempuan itu kelihatannya lemah, tapi hatinya kuat. Maka jangan kaget, di Quran ada satu surat yang langsung diberi nama apa? Perempuan, An-Nisa. Ini mengajarkan sama kita, karena yang namanya kuat itu kita yang buat. Maka teteh di depan anak, semua harus baik-baik saja. Dan siapapun hari ini, seorang ibu yang ngerasa lagi berat ngurus anak, jangan ngeluh jadi ibu. Jangan gelisah jadi ibu. Boleh jadi anak yang paling muji kita sekarang, nanti jadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling berat ujiannya buat kita sekarang, boleh jadi nanti anak yang bisa mengangkat derajat kita. Maka sekarang ibu, walaupun tidak ada suami di samping ibu, iya memang kondisinya harus berpisah. Dan saya selalu notes ya, kenapa istri harus bahagia? Karena ibu rasanya sulit membahagiakan anak ibu kalau ibu gak bahagia. Setuju tidak? Maka kita harus memilih untuk bahagia. Maka para ayah kita belajar ya. Karena bagaimanapun seorang istri tidak mudah melewati kehidupannya sendiri. Dia butuh pendamping yang sangat kuat. Tapi kalau pendamping itu melemahkan, kadang kita berpikir melepaskan untuk bisa menguatkan langkah kita ke depan. Jadi ibu depan anak tetap fine. Cari sekolah yang baik, cari pendidikan yang baik. Kadang kita juga punya 2 peran, kadang jadi ayah, kadang jadi ibu, enggak apa-apa. Karena Allah tidak mungkin menitipkan pundaknya pada pundak yang salah. Pasti ibu kuat untuk melewati itu semua. Yang kedua, bolehkah saya memutus semuanya dengan ex mantan saya? Jawabannya tadi yang sudah sampaikan. Jaga jarak, jauhi, tinggalkan, lepaskan, selesaikan. Dan jangan suka ngukit-ngukit lagi. Kadang suka capek. Sudah. Terlalu berarti hati ini untuk terus mengungkit semua yang pernah menyakiti. Caranya sibukin diri. Cara ampuh untuk melupakan itu 2. 1, sibukin diri. Dan yang kedua, bertumbuhlah lebih baik agar orang yang pernah pergi meninggalkanmu sakit hati dan kecewa dengan kebaikan yang kamu dapatkan sekarang. Jadi balas dendam terbaik itu bukan ngebalas, jangan.
Tunjukin kalau dia kehilangan. Kalau dia menyesal. Maka jangan terpuruk. Pulang dari sini kudu bahagia. Setuju? Pulang dari sini senyum. Karena bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Bahagia itu apa? Diciptakan, bukan dicari. Siapa yang menciptakannya? Setuju? Jadi Teteh boleh pergi meninggalkan dan cukup komunikasinya dilepas dan ditinggalkan. Dan yang ketiga, sosok ayah sangat dirindukan. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang telah meninggal. 1, doakan. 2, lanjutkan kebiasaan baiknya. Dan yang ketiga, sedekahkan atas nama ayah. Jadi kalau ada kesempatan sedekah, niatin salah satunya untuk ayah. Kalau tadi pembahasannya yang 3T, mungkin saya udah sampai ke 3-tiganya. Istri saya selingkuh dengan 5 laki-laki. Itu pun yang saya ketahui. Terus Saya udah nggak sedih lagi. Saya sudah tenang. deketin lagi mic-nya boleh. Saya sudah nggak sedih lagi. Saya sudah tenang. Saya sudah menetapkan. Dan saya juga sudah tinggalkan. Memang berbulan-bulan jatuh bangun. Luar biasa gitu. Saya juga masih getar gitu kalau cerita ini gitu. Tepatnya 1 tahun yang lalu lah. Saya nggak punya rasa curiga, saya nggak punya rasa prasangka buruk ke istri saya. Mungkin ada di sini istri saya. Nggak mungkin di sini juga. Nggak mungkin di sini juga. Nggak mungkin. Takutnya. Iya, terus Nah, dari itu dilakukan selama 6 bulan sebelum saya ketahui itu gitu. Ya mungkin ada jalannya dari Allah tanpa diduga-duga dan semuanya ketahuan gitu. Dan dari salah satu selingkuhannya pun terbuka gitu bahwa sudah ngekos bareng, pesanan Traveloka lebih dari 20 hotel. Dan semua dibiayai oleh istri saya gitu. Untuk kegiatan selingkuh itu. Mabuk-mabukan bareng gitu. Saya juga kaget gitu punya istri begitu. juga kaget. Padahal istri saya pakai kerudung. Apa? Istri saya juga pakai kerudung gitu. Tapi saya kaget begitu gitu. Izin ya, ini mungkin lebih dalam pertanyaannya. Ya. Menurut Kang Nuran, apa yang membuat istri melakukan kegiatan tersebut? Nah, jadi gini, saya juga akhirnya menemukan jawabannya ya. Setelah 1 minggu ketahuan, saya langsung berangkat umroh. Ya pentingnya Sirah Nabawiyah, ya akhirnya saya belajar gitu. Sekali bercucunya Nabi, yaitu Sayyidina Hasan, itu diracun, dibunuh oleh istrinya sendiri sama orang yang paling terdekat, paling dia percayai gitu. Kemudian saya berpikir, siapalah saya gitu, yang bukan siapa-siapa, yang banyak dosanya, dihianati yang seluar biasa ini gitu, yang tidak disangka-sangka, akhirnya terbongkar gitu. Akhirnya istri saya keluar dari rumah, anak bersama saya, anak laki-laki, umur 2 tahun bayangin. Anak saya masih kecil. Sekarang udah 3 tahun lah. Kejadiannya 1 tahun yang lalu, dari 3T itu saya udah ikuti semuanya gitu. Saya harus tenangkan, kemudian saya tetapkan. Kenapa ini harus saya tetapkan? Karena tidak ada yang bisa harus diperbaiki dari mana gitu. Ya akhirnya saya tinggalkan gitu. Jadi fase sedih, galau, gulana itu saya udah lewati semua.
Cuman dari hal ini saya belajar bahwa bersandar kepada manusia itu sangat mengecewakan gitu. Satu sisi yang saya pelajari bersandar, satu sisi Al-Quran sebut manusia itu makhluk yang lemah, satu sisi sebut manusia sebagai makhluk yang sempurna. Akhirnya saya nemuin jawaban gitu, bahwa ketika kita bersandar ketidaksempurnaan kepada manusia, maka kita juga tidak akan sempurna. Berbeda halnya ketika kita bersandar kepada Allah, maka kita akan menyempurna gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya, ini mungkin terjadi mungkin untuk kita semua, yang saya ketahui bahwa yang namanya tadi ruh kita itu kan melekat dengan akal, dengan perasaan kita. Nah, rasa kekecewaan ini apakah akan terbawa sampai nantinya di akhirat, kemudian dihisab dan yang lain, atau seperti apa? Karena yang saya takutkan cuma satu, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Itu barangkali. Baik, Masya Allah. Baik, izin. Kang Nuran sekarang hubungan dengan, berarti udah mantan? Sudah mantan, baik. Dengan mantan istri seperti apa hubungannya? Karena bagaimanapun beliau adalah ibu dari anak. Betul. Seperti apa hubungannya kalau boleh tahu? Saya kalau urusan itu, anak saya kalau mau ketemu, misalkan silakan gitu. Saya nggak pernah menghalang-halangi. Cuman saya nggak mau ketemu gitu. Gimana ya rasanya? Kalau mau ketemu anak silakan gitu. Tapi kalau ketemu Kang Nuran nggak mau? Saya nggak mau. Oke. Gitu. Tapi pernah nggak terucap apa yang bikin dia seperti itu? Atau mungkin Kang Nurannya yang ada kurang, atau memang dia melihat sisi lain di laki-laki lain? Alhamdulillah, saya kan secara ekonomi saya rumah ada, kemudian kerja mungkin dari waktu mungkin ya, karena saya usaha. Saya kan paling dari waktu 1 minggu itu 2-3 hari nggak ada di rumah. Tapi selalu komunikasi setiap hari. Kalau saya bilang, Bu, aku nggak pulang ya, kemana gitu. Dan kesalahan terbesar saya ngajarin mobil dan ngasih mobil. Jadi ketika dia punya mobil, kemana gitu, ke tempat-tempat hiburan malam, kayak gitu lah. Itu kesalahan utama ya. Ngajarin mobil gitu. Nah, jadi ini sekaligus Akang teh mau cerita ke kita bahwa yang begitu teh bukan hanya laki-laki ya. Iya. Perempuan juga ada. Ada. Gitu. Istri Anda gitu ya waktu itu ya. Mantan. Mantan ya dulu ya. Ya, karena maksud saya ketika itu semua terbongkar. Iya. Ini kan menikah ini bukan urusan saya dengan mantan ya, iya. tapi kan antara dua keluarga besar. Mohon. Ya. Semua kecewa, semua nggak sangka. Tapi ketika di pengadilan agama nggak ada kapok-kapoknya gitu. Minta emas 50 gram, minta A, B, C, D, C, D gitu. Tapi pengadilan juga kan nggak ini ya nggak sembarangan memutuskan. Memutuskan hanya dapat 2,5 juta gitu. Karena berkasnya juga komplit sampai di akhir kita hadirkan saksi selingkuhannya jadi saksi di persidangan. Dan semua diiyakan gitu. Inilah pelajaran dari satu kalimat yang ingin AA sampaikan. Lepaskan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Saya selalu percaya kenapa Allah mematahkan hatimu, karena biasanya di balik patahan-patahan hati Allah menitipkan cahaya untukmu. Setuju? Kang Nuran memang tidak mudah, tapi kalau beliau bertanya, AA, boleh nggak? Mungkin kalau saya bikin sentence kalimat yang bagus ya, AA boleh nggak aku menjaga jarak dari orang yang pernah menyakitiku? Mungkin begitu kalimat pertanyaannya. Kalau memutuskan jangan, karena nggak boleh. Barang siapa yang memutuskan silaturahmi maka dia bukan golongan kami. Tapi mungkin kalimatnya, AA boleh nggak menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti? Boleh tidak? Kata siapa? Kenapa sok tahu begitu jawabannya?
AA, jawabannya menjaga jarak itu bukan memutuskan silaturahmi. Menjaga jarak itu artinya menjaga hati agar hati tidak tersakiti berkali-kali. Setuju? Kadang kita harus menjauh dari orang yang pernah menyakiti bukan karena benci, tapi karena hati butuh sembuh setelah disakiti berkali-kali. Maka tadi Kang Nuran khawatir, saya takutnya jiwa dan rasa begitu kebawa. Enggak Kang, Akang perlu sembuh Kang. Karena kalau Akang masih open dan Akang masih lihat, enggak mudah Kang buat maafin orang itu. Makanya kalau ada yang tanya, boleh enggak aku unfollow orang yang nyakitin aku? Cek saha. Kumaha sih jawaban teh? Boleh tidak? Boleh. Karena kalau makin lihat terus sakit kan? Iya enggak? Ngeblok kontaknya, unfollow sosmednya. Karena kalau kita masih merawat dia ada di situ, kebuka lagi, sakit lagi. Makanya sakit hati dan luka hati itu hadirnya karena hati kamu mengizinkan sakit. Maka Akang izin ya, Akang jaga jarak dari yang pernah menyakiti. Kemudian Akang sibukkan diri dengan kebaikan ke depan. Percayalah, tidaklah Allah mengizinkan hatimu sakit kecuali Allah mengizinkan hatimu lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi laki-laki itu kowam kan. Makanya tadi tanya ya, apa yang membuat perempuan seperti itu? Ini mungkin juga general ya, saya mau jawabnya agak general. Iya, kalau ada orang yang berpaling, kita tidak serta-merta, dalam tanda kutip ya, tidak serta-merta menyalahkan. Dia udah pasti dia masalah. Tapi coba belajar, apa yang bikin dia berpaling? Mungkin tidak hadirnya kita, mungkin kurangnya kita, sehingga ada bab introspeksi untuk bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Pelajarannya, agar nanti jika Akang bertemu lagi, masih mau nikah enggak Akang? Kok kayak tegang begitu ini teh ya? Jika nanti Akang bertemu lagi dengan perempuan yang jadi jodoh Akang, Akang belajar bahwa aku jangan mengulangi kesalahan aku yang kemarin. Sehingga membuka peluang yang sama, ujungnya jatuh juga di jurang yang sama. Belajar pelan-pelan ya. Belajar mengikhlaskan, memaafkan, dan meninggalkan. Udah bagus. Dan kita kadang-kadang jangan khawatir ya. Untuk melepas pergi orang yang pernah menyakiti. Terlalu berarti hati ini untuk disimpan. Dan menyimpan hati yang pernah menyakiti. Setuju? Hati kita tuh kayak ruang. Kalau ruangnya diisi dengan sakit, maka kita tidak akan punya peluang mendapatkan kebaikan. Maka ruang di hati itu kosongin. Kosonginnya dengan cara apa? Belajar menerima kebaikan lain yang Allah siapkan untuk kita. Jadi insya Allah Akang tidak akan dibawa sampai akhirat. Karena urusan dunia mah cukup di dunia. Tapi nanti setelah akhirat Akang harus belajar lebih tenang aja. Karena yang akan berjumpa dengan Allah adalah hati yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akang yang paling mahal itu hikmah dari setiap masalah. Maka Akang temuin hikmahnya dan beliau luar biasa. Setelah disakiti beliau pergi menuju Allah umroh. Ini luar biasa. Jadi catat ya. Kalau kita pernah dikasih masalah dan dengan dikasih masalah membuat kita lebih dekat sama Allah, sesungguhnya kita sudah sembuh dari masalah yang sedang kita hadapi. Karena ada orang yang ketika lagi dikasih masalah malah jauh dari Allah. Ada tidak? Ada. Maka bersyukurlah semua yang hadir siang ini di sini, Masya Allah. Dari depan sampai belakang, percaya hadir dengan ujiannya masing-masing. Dan percayalah, setelah ini ada kabar baik yang Allah siapkan. Selalu ada pelangi setelah badai. Selalu ada bahagia setelah kesedihan melanda dalam hati kita.